Pemirsa, kembali bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Kaiser. 1 bulan lagi, tepatnya 2 Januari 2025, program makan bergizi gratis mulai dijalankan. Program belum juga dimulai, tapi anggarannya sudah berkurang. Dari awalnya yang sebesar Rp15.000 per porsi, kini menjadi Rp10.000 per porsi. Mengundang sejumlah tanya, apa yang bisa didapat dari makanan Rp10.000 per porsi? Kami ajak Anda membahas topik ini. Sudah kami hadirkan Dedek Prayudi, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Hardin Syah, Ketua Umum Persatuan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia. Yang keduanya telah kami undang melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Dede, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Pak Dede, sebelum kita mulai berdiskusi, saya ajak Anda dan juga pemirsa, mari kita simak sama-sama tayangan yang berikut ini. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu, kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4. Berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Ya, pemirsa, Pak Dede, dari anggaran Rp15.000 per porsi per hari, kemudian direvisi menjadi Rp10.000 per porsi per hari. Bagaimana menjelaskan hal ini kepada masyarakat, Pak Dede? Ya, pertama-tama yang harus dijelaskan atau harus ditekankan itu adalah tidak ada penurunan anggaran secara keseluruhan per 1 tahun. Artinya anggaran yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR itu sama, yaitu Rp71 triliun. Jadi tidak ada penurunan anggaran, begitu ya. Jadi adapun apabila misalnya terjadi penurunan angka harga rata-rata per anak per porsi, saya garis bawahi rata-rata ya, karena memang di masing-masing daerah itu memiliki karakteristik harga yang berbeda-beda ya. Jadi tentu saja harga makanan di Jakarta misalnya berbeda dengan harga makanan di Yogyakarta, atau di Jakarta juga berbeda atau lebih murah bahkan daripada yang di Papua, misalnya seperti itu ya. Tapi begini, ada beberapa hal yang tidak bisa diturunkan atau dinaikkan atau ditawar-tawar, yaitu 3 hal. Hal yang pertama adalah terkait dengan kecukupan gizi atau pendidikan gizi atau literasi gizi. Jadi ya, mau berapapun harganya, ini sudah dimandatkan oleh Presiden Prabowo bahwa per 1 kemasan, 1 sajian makanan per anak per hari itu harus mengandung 600 sampai dengan 700 kalori ya. Belum lagi kita berbicara soal sekian gram karbohidrat, sekian gram protein, sekian gram vitamin, mineral, juga salah 2 yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo adalah zat iodium dan juga zat besi untuk menambah konsentrasi anak di kelas. Nah, itu adalah soal kecukupan gizi yang tidak bisa ditawar-tawar. Lalu yang kedua adalah soal higienitas. Higienitas ini adalah bagaimana makanan tersebut dari semenjak penyedia bahan baku itu mengirimkan, lalu diolah, ya, lalu disajikan dan lain-lain, itu harus memenuhi prinsip higienitas. Bahkan ketika dikirimkan ke sekolah-sekolah, itu kendaraan yang mengirimnya itu harus
disemprot dulu dengan disinfektan. Itu soal higienitas ya. Lalu yang ketiga adalah soal tata kelola limbah yang berkelanjutan. Jadi makanan-makanan yang sisa itu dipisahkan, ditimbang, lalu dijadikan evaluasi untuk disajikan menu apa yang akan kita sajikan pekan depan misalnya, karena yang sekarang banyak sisa ini, maka kemungkinan siswa bosan dengan yang ini, maka ke depan jangan yang ini lagi dan lain-lain. Kemudian digabung lagi, kemudian diolah menjadi pupuk untuk kemudian dikirim ke petani-petani yang menyediakan bahan baku. Jadi begini, tidak ada tawar-menawar di tiga hal itu. Adapun kemudian penurunan harga rata-rata per anak per saji itu dikarenakan setelah serangkaian uji coba selama 10 bulan ya, kami dapat menemukan cara-cara baru, cara-cara yang inovatif untuk melakukan atau meningkatkan efisiensi. Cara inovatif yang kami maksud seperti apa? Misalnya seperti ini ya, banyak orang atau awam atau masyarakat yang mengira-ngira harga yang layak itu dengan mereka bertanya ke rumah makan, ke warung Tegal misalnya. Nah, kalau kita bertanya ke rumah makan, tentu saja di sini sudah menggunakan harga pasar, yang dimana kita juga sudah membayar misalnya uang listrik si pedagang, ya, uang keamanan si pedagang, ongkos air si pedagang, lalu keuntungan si pedagang, belum lagi kita berbicara keuntungan si pengecer bahan baku untuk si pedagang, belum lagi kita berbicara soal keuntungan si penyedia bahan baku di pasar induk atau pengepul, belum lagi kita bicara kemudian baru ke penyedia bahan baku. Jadi itu rantai makanannya begitu panjang, dan program makan bergizi gratis ini menciptakan sebuah ekosistem yang melekatkan simpul-simpul yang saya bicarakan tadi. Jadi dari petani, dari nelayan, dari pekebun dan peternak, ini hasil-hasilnya langsung dibeli secara masif, sekali lagi secara masif ya, untuk kemudian disuplai ke dapur umum yang kami sebut unit layanan ya, untuk diolah menjadi makanan-makanan yang bergizi dan makanan-makanan yang bersih dan safe atau aman, untuk kemudian langsung diserahkan kepada sekolah-sekolah dan posyandu-posyandu. Kalau sekolah ini untuk anak sekolah, kalau posyandu ini untuk anak balita dan ibu-ibu yang sedang mengandung. Dan alhamdulillah ya, setelah melakukan uji coba tersebut selama kurang lebih 1 tahun ya, antara 10 bulan sampai dengan 10 tahun tergantung tempat uji cobanya, kami dapat menemukan cara-cara yang betul-betul meningkatkan efisiensi sehingga harga per anak, per makanan, per porsi itu dapat kami tekan menjadi 10.000 yang tadi 15.000. Demikian, Mas. Ya, Pak Dede, saya asumsikan dan kita bersyukur dengan anggaran 71 triliun per tahun ini kan tidak mengalami perubahan. Tapi dengan harapan anggaran tetap, apakah ada penyebaran penerima manfaatnya semakin bertambah atau jumlah penerima manfaat tetap? Ya, ini sebuah pertanyaan yang bagus, sangat bagus sekali, karena memang inilah yang sedang kami kaji. Jadi dengan adanya efisiensi anggaran, maka kemudian terdapat selisih yang dimana selisih bersifat surplus ya, bukan defisit. Nah, pertanyaannya kemudian surplusnya ini mau diapakan? Nah, inilah yang sedang kami kaji lagi ya. Jadi kalau di tahun pertama ya, ini kami targetkan penerima manfaat itu 40% dari 82 juta penerima manfaat yang kami targetkan. Lalu kemudian di tahun kedua meningkat menjadi 20%, tahun ketiga meningkat 20% maksud saya, jadi 60%. Kemudian di tahun keempat meningkat 20% lagi menjadi 80% dan seterusnya. Dan ini sedang kami kaji ya, di lingkup pemerintah ini sedang dikaji kira-kira selisih surplusnya ini mau diapakan. Apakah ini untuk menambah distribusinya lagi menjadi semakin banyak, bisa saja dari 40 menjadi 45%, atau bisa saja apa? Nah, ini sedang kami kaji lagi, tapi kami belum mendapatkan suatu kesepakatan yang final di dalam lingkup pemerintah. Demikian, Mas. Kalau dengan sistem subsidi silang misalnya Pak Dede, katakanlah setiap daerah kan bahan baku harganya kan beda-beda. Belum lagi misalnya di Indonesia bagian timur tentu ada biaya kemahalan yang harus ditanggung. Nah, ini bagaimana? Apakah juga masuk dalam angka 71 triliun itu yang kemudian secara bertahap akan naik jumlahnya, Pak Dede? Ya, jadi kami sudah menyiapkan 3 skema.
Skema yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa akan dibangun sebuah dapur umum unit layanan, di mana dapur umum atau unit layanan tersebut akan menyediakan sebanyak 3.000 sampai dengan 3.500 makanan untuk 3.000 hingga 3.500 anak. Jadi kan satu anak satu makanan, kurang lebih seperti itu ya, itu satu dapur umum. Tapi kemudian kami menyadari bahwa tidak semua lokasi, tidak semua sekolah itu terpusat di satu katakanlah area populasi yang padat. Jadi ada skema kedua, yaitu dapur-dapur tersebut terletak di sekolah-sekolah. Lalu juga ada skema ketiga, tidak ada dapur di sekolah maupun di area terpusat, melainkan pemerintah mengirimkan makanan-makanan tersebut ke sekolah-sekolah yang ya ada jarak-jarak tertentu yang menjadi maksimal paling jauh gitu dari dapur tersebut, tidak boleh lebih jauh dari jarak tersebut, sehingga ini dapat menekan biaya. Nah, disinilah untuk skema kedua dan ketiga inilah pemerintah daerah ya ini dapat berkontribusi. Jadi ada beberapa pemerintah daerah yang sudah secara eksplisit mengekspresikan ya niatannya, inisiatifnya untuk berkontribusi kepada program makan bergizi gratis ini. Misalnya pemerintah Kalimantan Utara dan beberapa daerah di Jawa ya. Dan kami belum memutuskan ya, tapi kami mengusulkan supaya pemerintah daerah dalam hal ini menyediakan atau kalaupun ingin berkontribusi itu bentuknya adalah penyediaan infrastruktur dan kesiapan desa dibandingkan dengan makanan atau dibandingkan dengan pengelolaan makanan dan lain-lain, tapi lebih kepada infrastruktur dan kayak tadi yang saya katakan ya, dapur umumnya, unit layanannya dan lain-lain. Demikian, Mas. Iya, Pak Dede, menarik apa yang Anda sampaikan dengan asumsi bahwa pemerintah tentu mau tidak mau harus sudah siap ya dalam 1 bulan ke depan. Ini kan waktunya tinggal menghitung hari, tanggal 2 Desember sekarang, tanggal 2 Januari 2025 harus sudah mulai berjalan serentak. Titiknya apakah sudah langsung dilaksanakan di 930 titik? Kalau memang iya, bagaimana dengan infrastruktur yang Anda katakan tadi, kesiapannya, Pak? Iya, untuk titik ini memang ditargetkan itu bukan 930 saja ya, bahkan 1.000 ya, 1.000 titik. Dan 1.000 titik ini kami targetkan itu sudah berjalan by akhir 2025. Jadi di awal 2025 ini tentu saja ini belum langsung 1.000. Jadi ini akan kami jalankan secara bertahap dan pemilihan yang mana duluan itu akan ditentukan oleh yang mana yang paling siap dulu. Ya. Nah, kalaupun misalnya ada satu daerah ini lebih siap daripada daerah yang lain, maka kemudian untuk menentukan titik di dalam daerah tersebut, baru kami lihat kebutuhan berdasarkan kelas ekonominya. Jadi kriteria pertama yang kami tentukan adalah kesiapannya terlebih dahulu. Jadi yang mana yang paling siap, karena kan setiap daerah itu memiliki karakteristik regionalnya masing-masing ya. Ada yang lebih siap, ada yang bentang alamnya memang sulit, sehingga kesiapan yang sama dengan daerah lain itu belum bisa membuat daerah tersebut sama atau mengimplementasikan program makan bergizi gratis, sementara daerah lain itu sudah bisa. Nah, hal-hal seperti inilah yang diperhitungkan sehingga kesiapan untuk implementasi inilah yang paling diprioritaskan terlebih dahulu, sembari pembangunan atau implementasi kesiapan ini sedang disiapkan untuk daerah-daerah lain. Tapi intinya program makan bergizi gratis ini menyasar kepada 82 juta orang Indonesia, yang di dalamnya di situ ada ibu-ibu ya, juga balita dan juga anak-anak sekolah tidak mengenal status ekonomi, baik itu kelas menengah, kelas bawah maupun kelas atas. Jadi di sini kita pukul rata. Yang penting adalah yang mana yang paling siap duluan, dan di dalam satu daerah yang paling siap, maka kami lihat di situ yang paling urgent, paling membutuhkan, baru variabel itu yang kami lihat. Demikian, Mas. Baik, kita harapkan infrastruktur harus cepat disiapkan ya Pak Dede, karena kalau infrastrukturnya belum ready, kan perut nggak bisa nunggu ya Pak ya. Pak Dede, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Kita segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami. Melibatkan
terima kasih masih bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi tentang makanan bergizi gratis Rp10.000 dapat apa? Bersama juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi. Pak Dede, terima kasih masih bersama kami. Saya ingin Anda menggambarkan dari ilustrasi yang tadi Anda sampaikan, Rp10.000 per porsi per orang itu sebenarnya cukup atau harus cukup. Tapi dari ilustrasi Anda, bagaimana Anda menerjemahkan 10.000 itu agar kecukupan gizinya aman, ya kan? Kemudian aspek-aspek yang harus dimiliki oleh anak-anak kita itu dari kalorinya dan sebagainya itu, kira-kira menu atau lauknya, gambaran Anda seperti apa itu Pak Dede? Oke, saya ceritakan pengalaman saya sewaktu ke tempat uji coba di Sukabumi, Jawa Barat ya. Ya. Jadi sekitar jam 5, jadi orang-orang di unit layanan tersebut langsung menerima bahan baku dari para petani, dari para peternak, dari para pekebun, ya, dari juga para nelayan. Jadi mereka menerima itu dari jam 5 tuh. Nah, dari jam 5 tersebut mereka langsung mengolah makanan tersebut. Ya, untuk kemudian mereka harus antarkan jam 6. Nah, ini untuk yang jam 6, jam setengah 7 yang diantarkan ini adalah untuk anak-anak SD nih. Biasanya yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang masuk pagi, jam 10 mereka sudah pulang. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya kemudian saat itu datang itu jam setengah 9, jam 8, setengah 9 ya. Nah, saat itu saya melihat mereka sedang menyiapkan makanan untuk yang shift berikutnya, untuk yang jam makan berikutnya. Jadi makanan juga baru diantar, saya lihat, saya masuk kemudian ke ruangan penyimpanan makanan. Di situ ya, sendal kita, sepatu kita itu bahkan nggak boleh masuk. Ya, jadi bahkan kita juga nggak boleh dengan kaki telanjang. Artinya sudah disediakan alas kaki yang steril oleh unit layanan. Jadi saya masuk kemudian ke tempat penyimpanan bahan baku, bukan hanya dengan sendal yang khusus, juga dengan sarung tangan dan penutup rambut dan juga masker. Di situ ada chiller ya, semacam kulkas tapi bentuknya agak besar, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sana ditulis di situ untuk sekian lama lagi harus digunakan, sekian lama lagi harus digunakan, dan lain-lain. Nah, dari sana kemudian saya berpikir bahwa ternyata kesegaran dari bahan baku ini tetap harus dijaga. Lalu kemudian saya ke tempat masak. Nah, di tempat masak tersebut saya menemukan penduduk asli daerah sana sedang mengolah makanannya. Jadi saya tanya, apakah ibu-ibu di sini adalah asli dari dusun sini? Disebut iya, ibu-ibu ini asli dari dusun sini. Dan saya lihat ibu-ibu itu juga menggunakan sarung tangan, menggunakan penutup rambut, dan lain-lain ya. Lalu saya masuk ke ruangan khusus penyajian. Penyajian yang saya masuk di sini adalah ketika makanan yang sudah jadi tersebut kemudian dituang ke dalam tray. Jadi kan satu porsi itu satu tray ya. Nah, inilah yang menjawab pertanyaannya tadi Mas. Di dalam tray tersebut ada apa kira-kira? Jadi di situ ada nasi, karbohidrat, dan juga ada sayur. Di sini ada vitamin, zat besi dan mineral. Ya. Kemudian juga ada daging, dan daging di sini biasanya itu dia kan sebagai penyedia protein ya. Penyedia protein itu biasanya daging ayam. Namun seminggu sekali kalau di Sukabumi itu ada daging sapi. Dan juga di situ kemudian ada susu dan juga buah jeruk gitu. Nah, satu inilah yang kemudian dikirim ke sekolah. Lalu saya ikut ke sekolah tersebut. Jadi sekolah yang saya maksud di sini di Sukabumi ini adalah satu sekolah di mana sebagian besar siswa-siswinya itu adalah anak-anak yang tidak mampu. Ya. Jadi anak-anak tersebut ada yang saya tanya, "Adik, kenapa sih kok nggak pakai seragam sekolah?" Lalu sang guru ya, sebelum si anak tersebut menjawab, sudah menyanggah saya terlebih dahulu. Jadi sang guru mengatakan begini, "Bapak, di sekolah kami ini banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu, sehingga kami tidak sanggup untuk mewajibkan mereka untuk memakai seragam." Jadi sebagian besar dari mereka yang memakai seragam hari ini yang Bapak lihat, ini adalah mereka-mereka yang diwariskan seragam dari kakak-kakaknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi anak-anak tersebut. Ya. Lalu kemudian saya lihat ketika dibagikan, di situ sudah ada semacam alat sensor di mana anak-anak itu mengantri di depannya. Jadi anak-anak itu mengantri di depannya,
Dan ketika antriannya sudah mereka gilirannya, maka mereka melambaikan tangan, dari tangannya inilah kemudian sensor itu berbunyi tik begitu ya. Dan ini menandakan bahwa makanannya sudah diambil oleh si anak. Jadi absensi pengambilan itu by name Oke. si anak gitu ya. Dan si anak juga di sana belajar mengantri gitu. Nah, setelah makan atau setelah mengambil, lalu mereka sama-sama baca doa. Saya tanya dulu ke anak-anak, apakah anak-anak sudah bercuci tangan? Mereka bilang sudah. Oke, saatnya sekarang kita berdoa. Lalu mereka makan ya. Lalu setelah makan, saya tanya lagi, kamu seneng nggak makan makanan seperti ini di sekolah? Lalu si anak bilang, saya senang sekali Pak, karena sekarang saya bisa makan daging seminggu sekali. Sebelum ada program ini, saya bahkan makan daging setahun sekali aja ya udah syukur. Itu kalau saya kebagian daging Idul Kurban, katanya demikian. Nah, ini memang betul-betul menyentuh sekali. Ya. Dan saya tanya ke gurunya, Ibu, apakah ada perubahan? Apakah ada dampak dari yang Ibu rasakan ya setelah program ini dijalankan, walaupun hanya uji coba? Si ibu bilang, ada Pak, sekarang anak-anak ini lebih rajin masuk, katanya. Kenapa kok bisa lebih rajin masuk? Jadi di sekolah ini kami tidak memberitahukan menu besok itu apa. Jadi anak-anak ini penasaran. Jadi karena penasaran, anak-anak jadi pada masuk, pada nggak bolos, pada nggak izin, kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Baik. Dan yang lucunya, bukan lucu sini, agak mengharukan Pak ya. Jadi ada beberapa anak yang memang makan hanya sebagian, lalu sebagiannya lagi itu dibawa pulang. Ya. Karena dari kakak mereka, orang tua mereka memang diindikasi tidak bisa makan makanan yang serupa lah gitu seperti yang mereka makan di sekolah, sehingga mereka hanya makan separuh, lalu separuhnya lagi disisakan untuk dibagikan kepada keluarganya. Nah, inilah fenomena yang kami rasakan. Jadi ini bukan pengalaman ya, bukan hanya pengalaman tentang membangun Indonesia, tapi ada aspek emosional juga yang kami rasakan. Dan makanannya itu dia tadi ya, kalau daging setiap hari tentu saja ini anggaran bisa jebol. Tapi setidaknya protein di sini ada daging ayam yang bisa menggantikan, daging ikan bisa menggantikan, tapi setidaknya daging sapi di sini harus ada seminggu sekali. Demikian. Ya, menarik Pak Dede. Artinya kalau soal ini kita firm ya, kita setuju. Ini bagian penting pemerintah untuk memberikan perhatian konkret kepada masyarakat. Apalagi masa depan bangsa tergantung anak-anak kita sekarang ini. Nah, pertanyaan saya bagaimana mengawal konsistensi ini dengan yang sebelumnya anggaran 15.000. Anda pasti masih ingat Pak Dede ketika Wapres Gibran kemudian melakukan kunjungan pada saat uji coba program makanan bergizi ini, lauknya waktu kunjungan ke SD Negeri Kelampis Ngasem 3 Surabaya, itu lauknya ayam saus manis, sayur, melon, nasi, dan susu. Kemudian kunjungan berikutnya di SD Negeri 15 Selipi di Jakarta, itu menunya ada nasi, tumis telur, labu siam, tempe, buah, jeruk, semangka, dan susu. Nah, Pak Dede, bagaimana mengawal ini agar tetap konsisten? Misalnya, ayam saus manis. Ayamnya jangan cuma hari Senin, hari Selasa sampai Jumat tinggal saus manisnya doang begitu kan? Karena kan tentu ada variasi menu, tetapi tetap dagingnya ada, telurnya ada. Bagaimana strategi ini bisa diimplementasikan ke seluruh Indonesia? Komentar Anda Pak Dede. Ya, jadi yang paling penting di sini sebenarnya bukan dalam wujud apa gizi-gizi tersebut disalurkan. Jadi misalnya di Papua, karbohidrat yang akan dipenuhi kebutuhannya itu bukan melalui nasi atau beras seperti itu ya. Di Papua akan digunakan sagu. Itu selain untuk mengangkat kearifan lokal, di sini juga ada efisiensi biaya seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Misalnya kalau di Papua kita memaksakan beras tersebut dikirim dari Pulau Jawa atau Sulawesi atau Kalimantan, tentu saja di sana akan ada pembengkakan anggaran. Kurang lebih seperti itu ya. Dan terkait dengan apakah ayam, apakah daging, apakah beras. Nah, ini semua bukan soal menunya, Mas, tapi soal kecukupan gizinya tadi. Gitu. Tapi satu hal yang pasti, susu memang harus ada. Susu memang harus ada, dan ini tidak bisa digantikan dengan susu ikan. Ini harus susu sapi full cream. Demikian ya. Nah, untuk memastikan bahwa pengawasannya itu betul-betul pengawasan itu betul-betul disaksikan langsung oleh pihak yang betul-betul peduli. Jadi kalau kita ke unit layanan ya, sewaktu saya di Sukabumi, di situ ada satu screen besar sekali. Dan di dalam screen tersebut terdapat
tampilan gitu ya, di sana ada kandungan karbohidratnya sekian gram, kandungan proteinnya sekian gram, vitamin misalnya A sekian, B sekian, sampai dengan zat besi yodiumnya sekian, itu tertera semua dan Ya. ini tersambung langsung ke device yang dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Oke. Jadi pengawasannya ya dapat saya pastikan pengawasannya ini langsung dilakukan oleh sebuah institusi yang namanya Kepresidenan, bukan Menteri A, bukan Menteri B, tapi langsung institusi Kepresidenan. Demikian, Ya. Mas. Baik, saya juga menyambut sudah bergabung bersama kita Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, ada Pak Hardiansyah. Selamat malam, Prof. Hardiansyah. Iya, selamat malam. Kedengaran nggak ya suara Iya, saya? kedengaran sangat jelas, Prof. Hardiansyah. Prof, saya ingin komentar Anda dengan angka Rp10.000 per porsi per anak. Kira-kira apakah bisa mencakup dan melindungi seluruh aspek gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam satu porsi itu? Gimana, Prof? Iya, jadi pengertian satu porsi ini kan kurang lebih sepertiga dari kebutuhan harian dari setiap anak. Kalau dia ibu hamil, kalau dia anak sekolah, ya anak sekolah. Nah, angka 10.000 ini memang sangat tergantung pada daerah sebenarnya ya. Iya. Asumsinya kalau memang Badan Gizi Nasional sudah menyiapkan peralatan, sudah menyiapkan tempat memasak, sudah membiayai tenaga masaknya, dan 3 sarjana tadi di luar dari 10.000 saya pikir bisa. Tapi kalau yang 10.000 itu termasuk tadi Alat membiayai 3 sarjana per 1 unit pelayanan, membiayai sekian orang yang memasak, mengemas, mengantarkan, sewa mobil, kelihatannya untuk anak sekolah bisa, karena untuk anak sekolah ini kan sifatnya sangat sederhana ya. Diantar ke suatu tempat sekolah, di sana sudah ada 150 orang. Beda dengan kalau posyandu, ibu hamil satu posyandu mungkin hanya 10 orang. Ya. Sehingga untuk mencapai target sekian puluh ibu hamil, di dalam 3.000 tadi komponennya, itu kan harus keliling ke banyak posyandu ya. Biaya transportasinya akan lebih tinggi. Tapi kalau itu hanya biaya bahan baku untuk diolah, di mana biaya pengolahan sudah ada, misalnya 1 kilo telur misalnya ya, itu kan hanya katakan 25.000, berarti satu butir hanya 1.000, maksimum 1.500 gitu kan, 1.200 sekian. Ya. Satu butir telur, kalau biaya pengolahan sudah ditanggung. Kalau katakan di Jawa Barat ya, 150 gram beras, itu kan kurang lebih harganya kalau beli banyak kan bisa 12.000 1 kilo, tapi kalau beli sedikit kan bisa 15.000 1 kilogram beras. Berarti itu kan hanya kalau sekitar 15%-nya masih bisa sekitar Rp2.000 komponen untuk nasinya. Jadi 2.000 tapi mungkin Prof, kalau masaknya itu dalam kapasitas yang besar langsung mungkin berbeda kali ya. Ditambah sayur 1.500, jadi biaya bahan bakunya hanya sekitar 7.000. Jadi ada sekitar 3.000 itu mungkin untuk biaya tambahan gitu ya. Ada bumbu, ada bahan bakar yang diperlukan. Asumsinya semua honor sudah beyond itu misalnya. Ya, Prof, mungkinkah itu bisa diakalin dengan proses produksi massal sekaligus sehingga kemudian mengurangi biaya yang tadi Anda sampaikan itu, Prof? Ya, secara massal tentunya pengadaannya harusnya biasanya biayanya lebih murah ya. Secara massal. Pengadaan 100 kilo telur ayam untuk beberapa hari. Pengadaan misalnya selagi sistem penyimpanan sudah ada ya. Kita tidak menghitung lagi biaya-biaya investasi menurut saya ya. Kalau ngitung biaya investasi, konon tempat bangunannya aja itu kan bisa 2-3 miliar. Iya. Yang digunakan katakan untuk 5-10 tahun gitu ya mendatang. Nggak mungkin menurut saya kalau dalam 10.000 itu termasuk biaya infrastruktur fisik. Ya, Prof, ini kan tentu dalam pengawasannya harus didampingi oleh ahli gizi ya, pakar gizi dan pangan untuk agar seluruh porsi yang diberikan itu memiliki angka kecukupan gizi yang layak bagi anak-anak dengan, tolong dikoreksi Prof ya, paling tidak 450 hingga 600 kalori. Dengan Rp10.000 per porsi per anak, apakah angka kalori yang ingin dicapai itu bisa terpenuhi, Prof?
Kalori tadi kan tergantung ya. Kalau ibu hamil misalnya 2.400 kilokalori, sepertiganya itu 800 kilokalori. Tapi anak sekolah katakan baru kelas 1, kelas 2. Ya. 1.400 kilokalori bagi 3 aja sekitar 500-600 kilokalori. Jadi 500-600 kalori kan harganya lebih murah dibanding untuk ibu hamil. Terjadilah subsidi silang di sana ya. Oke. Ini kan mungkin angka average 10.000 ya. Kalau angka average, daerah tertentu bisa jadi 8.000, daerah untuk sasaran tertentu. Yang mahal itu untuk ibu hamil, itu bisa jadi 1.200 karena tersubsidi, di mana anak balita bisa jadi hanya 6.500 karena masih sedikit porsinya. Oke, baik, menarik. Prof, tahan dulu Prof. Saya kembali ke Pak Dede ya. Pak Dede, ini juga perlu kita diskusikan terkait dengan ibu hamil. Bagaimana mekanisme distribusinya dan pengawasannya. Dan yang paling penting nih Pak Dede, bagaimana para ahli masak ini bisa kemudian meracik menu yang bervariasi, nggak itu-itu aja. Karena setahu saya agak langka loh orang yang bisa meracik menu dengan Rp10.000, kecuali istri saya mungkin beda Pak Dede ya. Bisa 10.000 atau 5.000 mungkin bisa. Apa strateginya Pak Dede? Iya, terlepas olahraga ya. Jadi tadi juga Prof. Hardin sudah mengatakan bahwa kalau kita bicara soal harga produksi, tentu saja ini berbeda dengan harga konsumsi. Kurang lebih kan seperti itu ya. Ya. Jadi yang kami terapkan di sini di program Makan Bergizi Gratis ini adalah harga produksi betul-betul murni harga produksi. Artinya ini tidak termasuk dengan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh pasar induk, oleh pengecer dan lain-lain. Jadi terlepas soal harga. Tapi kalau kita berbicara soal variasi ya, betul. Saya juga sudah bertanya ke salah satu project manager, katakanlah begitu dalam tanda kutip, yang berada di Sukabumi. Saya sudah ke beberapa site termasuk Sukabumi dan Bengkulu. Jadi mereka mengatakan bahwa setiap hari itu limbah atau sisa makanan dari anak-anak ini dikumpulkan oleh mereka, lalu dipilah lagi, lalu ditimbang, dan dilihat oleh mereka, ini yang paling banyak disisakan itu makanannya itu apa, kurang lebih seperti itu. Nah, makanan yang paling banyak menyisa atau tidak dimakan, inilah makanan yang dianggap anak-anak itu udah bosen, gitu. Jadi inilah makanan yang dianggap anak-anak itu jangan disajikan ini lagi deh ke depannya, gitu. Setidaknya untuk beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, kurang lebih demikian. Nah, baru dari situ makanan tersebut digabung lagi untuk kemudian ya itu makanan tersebut dikonversi untuk menjadi pupuk. Bahkan Mas terkait dengan pengelolaan limbah ya, ini air untuk mencuci sisa makanan saja itu nggak langsung dimasukin ke tanah. Jadi tetap di dalam bawah tanah, tapi di sana dibuat semacam kompartemen khusus ya untuk air yang langsung dari keran, lalu masuk ke kompartemen kedua, air yang sudah disaring kedua, dan baru air yang ketiga, dan air ketiga inilah yang untuk kemudian digabung ke tanah. Nah, makanan sisa yang setelah dicuci ini kemudian diolah untuk menjadi pupuk, yang dimana pupuk tersebut itu untuk mensubsidi petani-petani yang akan menyuplai bahan baku untuk unit layanan tadi. Jadi beginilah ekosistem yang dibangun gitu. Nah, waktu saya ke sana itu memang yang sedang disajikan itu adalah nasi, ada ayam goreng ya, ada juga sayur. Nah, kalau saya tanya sih ya, ini sayur buncis ini kurang populer rupanya nih. Jadi ini berdasarkan pengalaman sebuah sekolah dasar di Sukabumi, sayur buncis ini kurang populer, anak-anak menyukai sayur yang lain. Sayur yang lain ini bisa saja hijau-hijauan berupa kangkung, berupa bayam, berupa kol dan lain-lain, tapi kemudian dari sana penyedia makanan atau unit layanan kemudian melakukan assessment untuk berpikir ulang lagi kalau anak-anak bosan dengan menu A, lalu apa, what's next gitu. Tapi yang ditentukan sekiranya harganya tidak berbeda jauh. Sementara daging ini hanya dapat disajikan sekali dalam seminggu, walaupun memang harinya tidak ditentukan hari apa. Jadi dibikin misteri, kurang lebih demikian. Ya, baik Pak Dede dan Prof. Hardin, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami. Saya tengah berdiskusi dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Prof. Hardinsyah. Sebelum saya lanjutkan diskusi dengan narasumber berdua, saya ajak Anda dan juga Bapak-Bapak narasumber sekalian, kita lihat tayangan grafis berikut ini. Yang pertama ada komentar dari aktor Fedi Nuril terkait dengan program makanan bergizi gratis ini. Nah, kita lihat sama-sama. Ya, pemirsa, aktor Fedi Nuril mengomentari, Pak Dede nanti boleh dikomentari juga ya, kepada para ahli gizi, apakah 10.000 memang memungkinkan untuk menyediakan satu porsi makanan bergizi lengkap untuk anak dan ibu hamil? Oke, sebenarnya tadi sudah dijawab juga oleh Pak Dede sama Prof. Hardin juga ya. Nah, berikutnya kita lihat nih komen-komennya nih. Ya, memang program pemerintah memang tidak pernah steril dari komentar netizen ya, Bapak-Bapak ya. Nah, ini yang menarik, nanti kita harus bahas soal pengawasannya. Kalau dari pusat dananya 10.000 masuk ke provinsi, Pak Dede ya, tolong disimak baik-baik, turun ke kabupaten kota, ini jangan sampai ada calo lagi atau kontraktor, ujung-ujungnya masyarakat yang terima bisa jadi cuma mie instan ini. Sudah itu salah sasaran pula gitu kan. Nah, ini adalah kritik dari masyarakat yang mungkin perlu atau bahkan harus jadi perhatian kita bersama. Oke, sebelum ke Pak Dede, saya mau tanya ke Prof. Hardin dulu. Prof, ini dengan 10.000, tentunya kan kita juga harus melihat kearifan lokal ya Prof ya. Misalnya di Indonesia Timur, bahan nasi bisa diganti dengan sagu atau bahan berbasis ubi. Kalau lauknya. Ya, memungkinkankah Prof dengan variasi menu seperti itu tanpa harus semua nasi, tapi yang paling penting ketersediaan di daerah-daerah tersebut. Bagaimana Prof, respon Anda? Ya memungkinkan, karena intinya sebenarnya yang paling sulit kalau karbohidrat udah jelas ya, unik alternatif di daerah itu udah pasti. Yang besar variasi harga itu kan pangan lauk pauknya ya. Ya. Jadi kalau ke Indonesia Timur yang semakin murah itu ya ikan. Telur justru semakin mahal ke timur. Daging juga semakin mahal ke timur. Jadi ikan itu kan bisa dibuat, ada ratusan pengolahan bisa dibuat dengan cita rasa yang beragam, yang harus sesuai dengan konteks kelokalannya. Iya, oke. Nah, apakah ketersediaan bahan-bahan di setiap daerah itu kemudian bisa dijadikan patokan Prof bahwa nanti para ahli gizi khususnya ahli pangan itu bisa memberikan rekomendasi menu yang bervariasi sehingga tidak perlu tergantung dengan bahan pangan yang datang dari luar provinsi misalnya Prof? Pasti bisa ya, kalau nggak salah yang saya dengar 1 dari 3 sarjana itu adalah sarjana gizi yang dia bisa membuat aneka olahan tadi. Masalahnya apakah supply-nya mencukupi apa tidak gitu ya. Dengan adanya setiap hari tambah, katakanlah kalau tadi kita bicara sagu tadi ya, berarti tambahan 150 gram untuk setiap anak ya, untuk 1 unit aja diperlukan berapa ratus kilo. Nah, begitu dia dilakukan hampir misalnya se-Papua, apakah kalau itu dilakukan serempak akan tersedia apa enggak gitu. Nah ini tentunya penting dipikirkan bagaimana kerja teman-teman dari Kementerian Pertanian, kerja dari teman-teman terkait dengan perkebunan, ya, dan teman-teman yang berkaitan dengan perikanan, sehingga jauh sebelumnya, berbulan sebelumnya udah diantisipasi akan ada peningkatan kebutuhan apa pada hari apa, pada minggu keberapa, sehingga tidak ada gejolak harga nantinya. Karena kalau ada gejolak harga, kasihan juga emak-emak yang harus beli makanan untuk dia dan suaminya di rumah akan berbayar mahal nanti jadinya. Prof, itu perlu diantisipasi saya pikir. Oke, baik. Prof, informasi dan pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional bahwa diperlukan kurang lebih 30.000 ahli gizi yang akan disebar ke seluruh daerah penerima manfaat program makanan bergizi ini. Bagaimana catatan Anda soal ahli gizi sebanyak 30.000 orang ini? Ya, saya bersyukur ya dengan adanya kegiatan ini demand terhadap ahli gizi, sarjana gizi semakin meningkat. Tapi saya dengar dari Pak Dr. Dadan, Kepala Badan Gizi, ini kan dalam 5 tahun mendatang. Bukan langsung tahun 2025 30.000 gitu, secara bertahap. Dan kalau secara bertahap, kita di Indonesia ini ada 100
80-an pendidikan tinggi yang menghasilkan ahli gizi yang setiap tahunnya itu ada sekitar 8.000 diluluskan. Oke. Artinya untuk tahap demi tahap per tahun ini Pergizi Pangan Indonesia seperti apa kesiapannya untuk mensupport kebutuhan ahli gizi ini, Prof? Iya, saya juga udah pernah diajak berkunjung ke Warung Kiara di Sukabumi. Saya pikir inilah salah satu cara yang lebih baik dari program-program pemberian makanan sebelumnya. Dulu kan ada namanya zaman Pak Harto PMTAS ya, program makanan tambahan sekolah, tapi itu hanya kudapan. Bukan susunan makanan mulai dari lengkap makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Betul. Apalagi tadi ditambah minuman khusus ya. Jadi ini memang untuk pertama kali yang diberikan itu lengkap dan secara masif terstruktur, minimal resiko gangguan keamanan pangan. Karena apa? Karena dapurnya tadi memang dirancang benar gitu ya. Seperti halnya dapur catering yang melayani 2.000-3.000 orang. Jadi dari sisi keamanan pangan ini jauh-jauh lebih baik sebagai bentuk miniatur dari apa yang pernah dikembangkan di negara tetangga kita yang maju ya, Korea sama Jepang saya lihat. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Dede. Pak Dede, ini yang paling penting bagaimana pengawasannya, karena kalau bicara potensi kebocoran, ini banyak sekali potensi kebocoran yang bisa terjadi. Apalagi orang kita ini katanya kreatif-kreatif ini ya. Nah, agar tidak terjadi banyak dana-dana siluman dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai diterima oleh masyarakat, apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Dede? Ya, jadi program makan bergizi gratis ini sangat tersentralisir. Artinya program ini dalam skema utamanya, ya memang skema utama ini adalah skema yang paling ideal, itu melibatkan pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakilkan oleh BGN dan beberapa kementerian lain untuk kemudian masuk melakukan penetrasi ke daerah-daerah. Kurang lebih seperti itu. Jadi harga yang dimaksud itu kecil sekali terjadi kemungkinan kebocoran karena sangat tersentralistik, tidak divendorkan. Saya garis bawahi, tidak divendorkan seperti yang pernah ya dilakukan juga uji coba ya di berbagai daerah. Namanya juga uji coba ya, karena kami kan mencari bentuk yang terbaik ya. Ada di sebuah uji coba itu kami membeli langsung makanan jadi misalnya. Nah, dengan skema yang langsung membeli makanan jadi di sebuah vendor misalnya, nah ini patut ditanyakan kemudian kalau uang segitu sampai ke siswa uangnya berapa, lalu gizinya berapa. Nah, dengan metode yang kami lakukan saat ini yang tersentralistik, yang kami pelajari dari best practices negara-negara yang sudah lama memulai program makan bergizi gratis ini, ya terutama negara-negara yang tergabung di dalam School Meal Coalition di bawah bendera UNICEF, sebuah agensi perserikatan bangsa-bangsa yang diberikan mandat untuk kesejahteraan dan kesehatan anak. Kami mendapati bahwa untuk memulai, ya sekali lagi untuk memulai, memang yang paling efektif ini adalah tata kelola program makan bergizi gratis yang tersentralistik. Jadi kami tidak atau sebisa mungkin meminimalisir meminimalisir ruang-ruang terjadinya subkontrak terjadinya adanya orang-orang mensubkontraktorkan lah kurang lebih seperti itu ya ke vendor-vendor. Nah, apabila ini sudah disubkontraktorkan, memang logika pasar yang umum berada di masyarakat itu bisa terjadi, misalnya dari pemerintah pusat sekian, lalu nyampe ke pemerintah daerah sekian, lalu nyampe kemudian ke vendor sekian, lalu dari vendor ngambil lagi margin, nah kira-kira nyampe ke siswanya berapa. Nah ini bukan sesuatu yang kita lakukan sekarang. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah tersentralistik dari infrastrukturnya ini dibangun oleh pemerintah pusat, lalu kemudian operasionalisasinya oleh pemerintah pusat hingga sampai kemudian distribusi baru melibatkan sekolah-sekolah yang dikoordinir oleh pemerintah daerah. Tapi memang ini adalah kondisi yang sangat ideal. Ada beberapa kondisi yang masuk ke skema 2 dan skema 3. Skema 2 itu di mana kami berencana untuk membangun dapur umum di sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan memang infrastruktur di desa-desa tersebut memang sangat sulit untuk mengantarkan. Atau skema 3, bahkan di sekolah pun sudah tidak bisa membangun dapur umum atau unit layanan
maka kemudian terpaksa kami memikirkan cara untuk mengantarkan, dan untuk skema ketiga ini memang biaya untuk transportasinya otomatis jauh lebih besar daripada skema yang pertama tadi. Tapi untuk start, untuk kick off 2 Januari, kami utamakan yang mana dulu yang paling siap. Demikian, Mas Doni. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Hardin. Terakhir, Prof. Bagaimana Anda kemudian bisa meyakinkan pemerintah untuk mengawal agar konsisten dari sisi kualitas pangan dan gizinya, Prof? Dengan kondisi anggaran kan naiknya secara bertahap. Prof. Hardin. Mohon maaf nih, ada suara dari bandara ya. Pertama tentunya kedisiplinan ya. Dengan berbagai sistem yang telah disiapkan, ada manual, ada pedoman, ada tenaga pengawas, ada prinsip-prinsip good governance dan tata kelola yang baik termasuk transparansi. Saya pikir ini suatu indikasi tentunya bahwa yang dilakukan itu persiapannya proper ya. Kemudian tentunya yang kedua, penggunaan sistem IT menurut saya juga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak dikehendaki. Kenapa? Dengan sistem IT pengadaannya, semua pelaporannya, kecepatannya semakin cepat dan bisa minimalisir pengadaan yang sifatnya dari tangan ke tangan langsung gitu ya. Jadi kalau itu dikembangkan, saya yakin ya prinsip-prinsip tata kelola yang baik tadi dan penggunaan IT yang baik tadi akan meminimalkan permasalahan-permasalahan yang tidak diharapkan. Ya, baik. Baik, Prof. Hardin Syah, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami malam ini. Juga Pak Dede Prayudi, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih Pak Prayudi, terima kasih Pak Hardin. Ya, baik pemirsa, inilah akhir dialog dalam NTV Prime, sekaligus juga mengakhiri program NTV Prime pada edisi hari ini, Senin 2 Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja dan rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!